Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi minggu ini, yaitu tentang perkara-perkara makruh dan yang membatalkan sholat. Di mana 2 minggu lalu kita sudah juga membahas tentang perkara-perkara sunnah sholat dan yang mewajibkan sujud sahwi. Baik, Bapak Ibu, apa saja perkara-perkara makruh dan membatalkan sholat? Kita dengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Taufan Firdaus. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang makruh dalam sholat dan yang membatalkan sholat. Akan tetapi terlebih dahulu, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnahnya sholat, tapi kemarin baru sempat membahas sunnah di dalam sholat, yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah tapi masih bagian daripada sholat. Oleh sebab itu, jika di antara kita ada yang meninggalkan sunnah ab'ad, maka dalam mazhab Syafi'i diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, yang sunnah ab'ad itu ada 7. Kemarin saya ingetin lagi nih, ada 7. Yang pertama, duduk tasyahud awal, duduknya. Jadi kalau ada orang sholat nggak duduk tasyahud awal, lupa dia di rakaat kedua langsung berdiri, maka dia wajib sujud sahwi. Yang kedua, tasyahud, membaca tasyahud di tasyahud awal, dari mulai at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah sampai akhir pada saat membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang kedua. Jadi orang duduk di tasyahud awalnya udah duduk tapi nggak baca tasyahud, ya, nggak baca tahiyatul dan lain sebagainya, maka kalau dia nggak baca tasyahud itu dia wajib untuk sujud sahwi. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Udah duduk di tasyahud awal, kemudian dia sudah membaca tasyahud awal, kok nggak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ini juga wajib untuk sujud sahwi. Yang keempat, sunnah ab'ad adalah sholawat kepada keluarganya Nabi di tasyahud akhir. Ya, bukan tasyahud awal, tapi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir, kalau baca tasyahudnya dari mulai at-tahiyatul, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ saja, nggak baca sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya Nabi, maka dia juga wajib sujud sahwi untuk tasyahud yang akhir, membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Yang kelima, qunut pada sholat subuh. Dalam pada sholat subuh, pada sholat witir di bulan Ramadan pertengahannya. Jadi tanggal 15 Ramadan juga disunnahkan ab'ad untuk kunut, membaca kunut. Bagi orang di pertengahan Ramadan, sholat witir di pertengahan Ramadan nggak baca doa kunut, maka menurut mazhab Syafi'i dia wajib untuk sujud sahwi. Yang berikutnya adalah yang keenam, berdiri untuk kunut. Berdiri untuk kunut. Kalau misalnya dia lupa baca kunutnya di sujud, maka dia tetap diwajibkan untuk sujud sahwi. Yang ketujuh, sholawat kepada Nabi dan keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut.
Ya, kalau dibaca cuma sholawatnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad tanpa membaca sholawat kepada keluarganya dan sahabatnya, maka wajib untuk sujud sahwi. Nah, ada sunnah yang kedua namanya sunnah hayat. Ini yang kemarin belum dibahas ya. Gitu ya Chan ya. Yang Ya. 2 minggu lalu belum dibahas nih tentang sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah sunnah-sunnah dalam gerakan ataupun bacaan yang ada di dalam sholat. Jadi kalau orang tidak melakukan gerakan ini atau membaca bacaan ini nggak masalah ya. Ini namanya sunnah hayat gitu, sunnah hayat di dalam sholat. Ada banyak ini. Yang pertama mengangkat dua tangan setara atau sejajar dengan dua pundak inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu wa inda qiyam minat tasyahudil awal. Mengangkat dua tangan di 4 tempat. Yang pertama, pada saat takbiratul ihram sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Tapi udah saya jelasin juga, dalam riwayat Muslim juga ada yang sampai perincilan kuping. Allah gitu ya. Sejajar dengan, tapi intinya juga ada yang mengartikan ini sejajar dengan pundak tuh ya. Ini sejajar dengan pundak. Ada yang mengatakan sejajar dengan pundak ini begini. Tapi jangan terlalu berlebihan. Itu nanti kayak tapak suci. Akbar gitu. Ya tetap dia sejajar dengan pundak, nggak usah dipaksain, nggak usah lebay. Kalau itu ya pertama, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram sejajar dengan pundak, mengangkat tangan pada saat mau ruku', mengangkat tangan pada saat bangun dari ruku', yang keempat mengangkat tangan setelah tasyahud awal. Ini sunnah hayat namanya. Kalau nggak dikerjain nggak masalah. Allahu Akbar langsung begini, langsung sedekap gitu ya, nggak masalah. Ruku langsung Allahu Akbar gitu ya, nggak masalah. Tapi itu meninggalkan sunnah. Ya, sunnah ini sangat penting, apalagi di dalam sholat ya. Sunnah ini penting. Kata Rasulullah, umatku la yazal ummati fi khairin. Umatku itu selalu ada di dalam kebaikan selagi mereka mau menjalankan sunnah-sunnahku. Ya, kalau dia sudah menjalankan sunnahku, maka nanti Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi matanya yang dimana dia untuk melihat. Kemudian menjadi kupingnya dimana dia untuk mendengar. Menjadi mulutnya dia untuk berbicara. Menjadi tangannya untuk digunakan. Menjadi kakinya dimana dia untuk melangkah. Artinya semua kalau kita sudah melakukan sunnah-sunnah, apalagi sunnah di dalam sholat, maka insya Allah Allah akan terus membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu menjalankan kebaikan. Yang kedua, meletakkan sunnah hayat nih ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Kalau misalnya tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ada yang sholat suka, kalau di Facebook udah saya jelasin ini, ada yang begitu, Pak, bagaimana Allahu Akbar gitu. Masa begini-gini, nggak begitu-gitu, nggak muter-muter. Maksudnya adalah mendahulukan yang kanan kalau orang tua, termasuk kakek saya dulu begitu. Jadi Allah dia kanan dulu, terus diputar begini, Akbar. Pada saat sudah dekat mau dengan antara dada dengan pusar, maka diputar Allahu Akbar. Tapi bukan begini-gini, enggak. Ya cuma sekali doang. Maksudnya ada hadis Rasul yang mengatakan demikian. Karena Rasulullah yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah suka untuk mendahulukan yang kanan, pakai sendalnya, menyisirnya, dan dari segala perbuatannya. Nah, orang tua dulu akhirnya ngambil dari hadis ini, akhirnya seakan-akan mendahulukan yang kanan, tapi nanti diputar sebelah kiri. Tetap di kanan ini di atas kiri. Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kalau dalam Irsyadul Ibad, ininya dipegang nih. Apa namanya? Pergelangan tangannya dipegang begini. Ya. Kalau orang tua kita ngajarinya begini tuh ya, antara dua pergelangan dengan pergelangan. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yang berikutnya, yang ketiga, doaul iftitah, baca doa iftitah. Mau yang apa aja? Saya udah ajarin ya. Bukan cuma Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Jadi ada 5 macam. Yang pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ. Ada yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma anna minal musyrikin.
inna sholati dan seterusnya. Itu 2. Ada yang lengkap Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira sampai seterusnya 3. Ada yang dibaca oleh Rasulullah riwayatnya Siti Aisyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta dan seterusnya. Itu Pak Ustadz Abud insya Allah hafal karena Al-Azhar biasanya pakai begitu tuh. Yang kelima yang dibaca Sayyidina Umar, Subhanakallahumma wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Itu yang paling pendek-pendek, ringkas-ringkas. Ya, 5. Itu apa aja yang dibaca doa iftitah hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau nggak dibaca pun nggak masalah, nggak membatalkan sholat, tidak mewajibkan untuk sujud sahwi. Nah, jadi perkara-perkara yang kayak begini nggak boleh dipertajam, nggak boleh diperselisihkan. Ini kenapa doa Allahu akbar kabiro, ini yang benar tuh Allahumma ba'id baini, nggak usah gitu ya. Yang berikutnya yang keempat termasuk sunnah hayat, sunnah dalam sholat juga membaca ta'awudz. Sebelum membaca suratul Fatihah, membaca ta'awudz, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baca ta'awudz itu hukumnya sunnah hayat. Yang kelima adalah qiraatus surati ba'dal Fatihati li ghairi ma'mumin yasma'u qiraata imamihi. Bagi makmum ya dan imam wajib untuk membaca suratul Fatihah ya. Dan bagi makmum kalau sudah mendengar bacaan imam, dia tidak usah membaca surat pendek. Membaca surat pendek hukumnya sunnah ya, nggak dibaca juga nggak masalah. Tapi buat makmum sunnahnya kalau dia mendengar imam dia nggak usah baca. Tapi kalau dia nggak dengar imamnya karena jauh mungkin misalnya gitu ya, nggak kedengeran suara imamnya kecil, maka dia disunnahkan tetap untuk membaca surat pendek apapun itu. Ingat, surat yang pendek tapi sempurna lebih baik daripada surat yang panjang tapi tidak sempurna. Surat Al-Baqarah dibaca 20 ayat. Tidak lebih baik daripada membaca inna a'tayna al-kautsar, lebih baik daripada itu 3 ayat, lebih baik daripada 20 ayat di suratul Baqarah. Surat pendek yang sempurna lebih baik daripada surat panjang yang tidak sempurna. Diambil 20 ayat, 30 ayat nggak sempurna. Itu lebih baik yang pendek. Yang keenam, mengencangkan suara di tempatnya dan melirihkan suara di tempatnya. Artinya apa? Di sholat zuhur ya, sholat zuhur sunnahnya untuk apa? Untuk dilirihkan, dilirihkan. Membaca sholat dalam maghrib untuk dikencengin itu ya. Mengencangkan bacaan sholat di waktu-waktunya. Kalau kenceng berarti di subuh, maghrib sama isya. Kalau lirih berarti di zuhur sama asar. Yang ketujuh, membaca takbir pada saat berdiri dan turun. Maksudnya apa? Berdiri Allahu Akbar dari sujud misalnya. Itu membaca takbirnya, atau pada saat dari i'tidal mau sujud membaca takbir. Itu juga hukumnya sunnah hayat, bukan rukun, bukan ab'ad. Jadi kalau ditinggalin sekali lagi itu tidak menjadi masalah, apalagi lupa gitu ya. Apalagi lupa nggak masalah banget. Yang ke-8 tasbih fir ruku'i was sujud. Membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la di ruku dan sujud itu juga hukumnya sunnah hayat. Artinya apa? Kalau misalnya dalam kondisi ruku bengong aja atau sujud bengong aja, ya nggak masalah gitu ya. Gitu. Jadi bacaan subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli di dalam ruku dan sujud hukumnya sunnah. Kalau nggak dibaca ya nggak masalah. Yang ke-9 takmin, baca amin. Baca amin ngikutin imam gitu juga sunnah hayat. Misalnya nggak baca amin, misalnya suami istri lagi marahan, dia suami istri lagi marahan, suaminya imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya istrinya diem aja. Ya nggak usah begitu juga kali. Ya nggak apa-apa, itu nggak baca amin ya nggak masalah, nggak membatalkan sholat, tidak mewajibkan untuk sujud sahwi. Tapi ada sunnah, jamaah yang dimuliakan Allah. Sunnahnya itu apa? Kalau berjamaah, baca aminnya bareng dengan bacaan malaikat, ya, maka nanti akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Pertanyaannya, loh, Pak Ustadz, bagaimana bisa kita tahu kita berbarengan bacaan aminnya dengan malaikat gitu ya? Maka Rasulullah katakan kalau
makmum bacaan aminnya bareng dengan imam, ya. Nih, perhatian ini. Jadi imam juga pada saat waladhdallin, dia juga baca amin. Supaya apa? Makmumnya sama imamnya berbarengan. Kata Rasulullah, kalau imamnya sama makmumnya berbarengan, berarti bacaan aminnya makmum itu berbarengan dengan takminnya atau aminnya malah malaikat. Nah, di situ kalau kita berbarengan aminnya makmum dengan imam, maka dalam hadis dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya bacaan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu di dalam i'tidal. Ini juga sama. Ini hukumnya sunnah hayat. Tapi lagi-lagi saya pengen bilang bahwasannya sunnah hayat ini bukan berarti terus kalau kita tinggalin nggak masalah, terus kita tinggalin begitu aja. Bukan. Artinya kalau kita lupa nggak baca itu tidak membatalkan sholat atau tidak mewajibkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, yang ke-11, iftirash fi jami'il jalsad. Ya, al-iftirash, duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftirash. Duduk tasyahud juga namanya duduk iftirash. Itu hukumnya sunnah hayat, gitu ya, sunnah hayat. Jadi kalau nggak dikerjain begitu, nggak iftirash, misalnya kakinya sudah nggak kuat begitu ya, nggak kuat menopang jari-jarinya dia, ngelemprek begitu aja. Kayak saya ini udah nggak kuat karena saya sehat gitu ya, sehat, badan saya gemuk, kaki saya juga gemuk-gemuk. Kalau untuk apa namanya, kalau iftirash jarinya begini tuh susah. Makanya saya nggak bisa begitu. Nah itu tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Artinya apa? Lagi-lagi saya ingetin, kalau nggak duduk iftirash tidak mewajibkan sujud sahwi dan batal sholatnya. Itu pentingnya dalam apa mengetahui sujud apa sunnah hayat. Yang ke-12 adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk di tasyahud akhir. Tawarruk dari kata warik itu artinya, mohon maaf, dari artinya pantat. Berarti dari kalau duduk tasyahud akhir, kalau tasyahud akhir itu jamaah yang dimuliakan Allah, apa namanya, ya kayak yang dijalankan oleh apa namanya, bilang saya lagi ngaji. Suaranya masih jelas ya? Jelas ya? Jadi pada saat duduk tasyahud akhir, duduknya di atas pantat ya, kemarin kayak biasa kita lakukan, yang sebelah kiri nyelempit ke apa namanya, nyelempit ke sebelah kaki yang kanan, ya biasalah kayak kita sholat biasa. Itu juga hukumnya sunnah. Yang berikutnya yang ke-13, meletakkan dua tangan di atas paha pada saat tasyahud. Wabastul yusra, wad'ul yadi 'alal fakhidaini wa bastul yusra wa qabdul yumna illal musabbihata. Ya, begini. Ya, begini. Di tasyahud kita begini. Ini sunnah hukumnya nih. Kalau dua-duanya mau begini ya nggak masalah. Tapi kalau kemarin saya ngaji di apa namanya, di guru saya bilang, orang dalam sholat aja kalau dia ngaji itu kelihatan. Jadi kalau pada saat tasyahud itu bukan pada saat apa namanya, mau nunjuk baru begini, enggak. Dia sudah begini dari awal. Jadi pertama sebelum tahiyat dia sudah menjadikan nomor 50 yang kanan, yang kirinya di atas pahanya sejajar dengan dengkul. Ujung jarinya sejajar dengan dengkul. Nah, nanti kalau pada saat tasyahud, pada saat hamzah illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya, baru berisyarat. Enggak nunjuk begini langsung, agak doyong ke bawah gitu ya. Enggak begini. Ada yang nanya, Pak Ustadz ada yang begini-gini. Emang mau model-model apaan tuh kayak gitu? Enggak. Ada yang memang riwayat wakana Rasulullah itu menggerak-gerakan dengan kuat, ada yang begini. Gitu ya. Begini aja dari awal tuh. Nah, tapi yang kayak begini biasanya apa? Ganggu orang sholat yang di sebelahnya. Lagi khusyuk, asyhadu an la ilaha illallah, yang sebelahnya begini aja. Kalau kayak di rumah saya tuh, yang kalau saya begini, anak saya tuh yang gregetan, ditangkap sama anak saya. Prep,
ayah diem katanya begitu. Cukup begini aja dan nggak lurus begitu, agak doyong ke bawah supaya menunjukkan bahwasannya ini adalah tawadhu. Dan pandangan mata pada saat tasyahud itu ngelihat ke jari ini. Syahadu an la ilaha illallah gitu ya. Pandangan matanya gitu. Kalau dalam kitabnya Fathul Mu'in dalam Irsyadul Ibad juga dikatakan demikian. Yang berikutnya adalah taslimatus tsaniyah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Saya sampaikan lagi. Kalau salam yang pertama hukumnya rukun. Ya, kalau rukun itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua sunnah. Artinya apa? Kalau pada saat salam yang kedua sudah tut gitu ya, keluar angin, maka nggak batal sholatnya. Karena yang kedua adalah hukumnya sunnah. Fima tukhaliful mar'atu ar-rajula fis sholati. Nah, yang berikutnya adalah perkara-perkara yang makruh. Kalau tadi sudah sunnah, makruh. Habis makruh nanti baru saya akan bahas batalnya, gitu ya. Perkara yang makruh dalam sholat, yang pertama ini ada disebutkan ada 11, tapi sebenarnya lebih dari 11 ini, banyak juga ini. Yang pertama, nengok biwajihihi illa lihajatin. Nah, nengok dengan wajahnya kecuali karena ada butuh, gitu ya. Kecuali ada butuh. Dubrak, melihat gitu. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya lagi sholat terus ada pembagian snack, ngeliatin gitu. Itu hukumnya makruh tuh. Ya tidak lagi-lagi tidak membatalkan sholat nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak membatalkan sholat, bahkan tidak menyebabkan untuk sujud sahwi. Ya, ingat ya. Jadi yang pertama makruh hukumnya. Artinya apa? Dijauhi semaksimal mungkin kalau bisa. Nengok dengan wajahnya kecuali ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan nggak masalah, gitu ya. Bahkan bukan hanya kebutuhan dalam nengok doang, kalau memang lagi butuh banget gerakan yang lebih dari 3 kali pun nggak masalah. Ya, yang berikutnya mengangkat kepalanya atau ngelihat ke atas ke langit. Itu Rasulullah pernah doa. Ya, makanya imam, ibu, bapak, imam itu pernah di-share sama Pak Pras itu. Kalau ngimamin jangan panjang-panjang gitu ya. Ya, imam itu disunnahkan untuk membaca surat yang dihafal sama makmum. Kalau yang nggak dihafal sama makmum, imamnya enak, kitanya hilang fokus, katanya begitu. Iya, akhirnya apa? Bacaan-bacaan di masjid itu diliatin aja, dibaca-baca. Ini apaan, jamnya diliatin, apalagi kalau ada yang running tag-nya tuh. Malah dibaca kalau imamnya nggak baca sesuai dengan yang dihafal sama makmum. Imam baca surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Iya, imamnya mah enak, makmumnya kemana-mana. Iya, ntar udah habis yang dibaca di atas, di depannya tuh. Itu batiknya, modelnya apa, tuh diliatin, kan gitu. Ya, jadi nggak konsentrasi. Ya, yang kedua mengangkat matanya ke langit, itu nggak boleh. Sampai Rasulullah mendoakan layan tahiyan aqwamun, saya doain orang-orang yang ngelihat matanya ke atas pada saat sholat, nggak balik lagi matanya tuh, ngeliatin ke atas aja terus. Ya, didoain sama Rasulullah. Ini artinya makruh. Tapi lagi-lagi hal ini tidak membatalkan sholat dan tidak mewajibkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, makruh dalam sholat al-qiyam ala rijlin wahidatin. Diri di atas kaki satu. Kayak dingkring, yang satunya males-malesan gitu. Ini kalau secara langsung saya praktekin ini. Maka tahu ya, diri misalnya di atas kaki kiri bertumpunya, yang kaki kanannya agak nyelenjer gitu ya, agak santai, atau bertumpu di atas yang kanan, yang kaki satunya agak santai. Jadi kayak orang lagi ngudut gitu, banget ya kan gitu ya. Sebelah bertumpunya dengan satu kaki gitu. Atau tidak sejajar, yang kanan depan, yang kiri di belakang. Ini nggak boleh nih kayak gini nih, makruh hukumnya nih, ya makruh. Atau yang berikutnya dirapetin kakinya, ya dirapetin begini. Jadi yang ketiga, berdiri dengan satu kaki, bertumpu dengan satu kaki, atau
tidak sejajar, yang satu kanan di depan, kiri di belakang, atau nempel dengan sejajar tapi nempel, ini juga makruh hukumnya. Yang keempat, al-basqu, ngeludah. Ngeludah di, kalau mau kata Rasulullah, ke kiri. Ya, itu zaman Nabi. Karena apa? Di zaman Nabi belum ada granit sama karpet. Makanya kalau mau ngeludah sebelah kiri. Habis ngeludah kata Rasulullah, kafarahnya untuk apa? Untuk mengubur ludahnya. Iya, coba kalau sekarang ngeludah sebelah kiri, kalau nggak ditabokin sama temennya, iya, jadi nggak ada nih. Kalau sekarang kayaknya nggak, ini bukan makruh lagi nih, nggak ada ini, malah bisa jadi haram ini. Ya, tidak membatalkan sholat, tapi menjadi apa? Haram perbuatannya. Yang kelima, at-tamakhut. Tamakhut tahu ya? Tamakhut itu kayak orang pengen buang reak, gitu ya. Gitu-gitu tuh. Itu nggak boleh, makruh hukumnya. Tapi lagi-lagi saya ingetin, itu tidak membatalkan sholat dan juga tidak apa? Mewajibkan untuk sujud sahwi. Yang keenam, mengeraskan dan melirihkan suara di selain tempatnya. Duhur kenceng-kenceng, bismillahirrahmanirrahim. Makruh nih hukumnya nih. Nah, makruh hukumnya. Yang ketujuh, as-salatu fil maqbarati, salat di kuburan. Salat di kuburan hukumnya makruh. Meskipun kuburannya itu sudah apa namanya? Sudah dibangun. Jadi bukan berarti terus menjadi musyrik, tidak, tapi untuk kemudahan orang-orang yang berziarah. Yang kedelapan, salat yang nahan kencing atau nahan buang air besar atau nahan buang angin. Jadi sholat tapi dengan kondisi nahan buang air kecil, buang air besar sama angin. Ini hukumnya makruh. Sholat dalam kondisi demikian. Iya, nggak ini banget, nggak khusyuk jadinya. Blebek. ini nggak sempurna sholatnya, makruh. Yang kesembilan, nggak pakai peci untuk laki-laki ya. Laki-laki nggak pakai peci gitu ya. Makruh hukumnya. Ya kalau pakai peci sunnah. Dan kalau pakai peci ini kalau kata guru saya bukan dalam sholat aja itu sunnahnya, tapi di luar sholat gitu. Pak Haji yang udah haji ya, Pak Haji ini cobain deh kemana-mana pakai peci. Dijamin nggak ada yang ngajak jelek. Oh, nggak ada tuh ngajak dugem pakai peci. Mau nongkrong juga pakai peci agak ke apa namanya ketahan gitu ya. Yang berikutnya makruh dalam sholat kalau sudah dihidangi makanan. Makanan udah siap, dia baru mau sholat. Ini nggak benar ini. Apalagi dia lapar. Ya, apalagi dia lapar. Kata Rasulullah, idza guddimal asya wa ja'al isya faguddimal asya. Gitu. Kalau udah datang makanan, udah siap makanannya, terus datang waktu sholat isya, mana yang didahulukan? Maka didahulukan makan malam. Asya itu makan malam. Kalau makan malam udah siap, sholat isya sudah berkumandang, maka didahulukan makan sebelum sholat isya. Lebih baik mikirin makan, lebih baik mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Aduh. Nah, terusin ya. Ini jatuh ininya. Terusin yang tadi yang berapa, Jan? Ke-10 ya. Yang ke-11 nih, sholat begini nih. Tasbih. Apa namanya ini? Ini tasbih namanya. Meletakkan tangan begini. Kalau misalnya takbir Allahu Akbar begini, itu nggak boleh. Atau lagi sholat ya begini, pokoknya nggak boleh. Ini namanya tasbih. Atau meretekin. Apa tuh meretekin? Lagi sholat, pletek gitu. Pletek, tok. Ini makruh hukumnya nih, makruh hukumnya. Tapi lagi-lagi jamaah yang dimuliakan Allah, itu tidak membatalkan sholat dan tidak mewajibkan untuk apa? Sujud sahwi. Itu yang makruh. Di antara makruh yang lain adalah, ini perhatian ini ya. Tapi ini juga jarang sih dilakukan atau diketahui orang banyak gitu. Kalau dalam ilmu Quran orang-orang banyak yang tahu. Makruh dalam membaca suratul Fatihah berhenti di
an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan orang-orang suka berhenti di situ kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti terus ghairil maghdubi. Itu makruh hukumnya. Bahkan kalau dalam ilmu qiraah yang lain itu hukumnya haram karena di situ tidak ada waqaf. Nah, itu ya. Maka yang benar adalah yang sunnahnya atau yang wajibnya menurut qiraah, orang-orang ahli qiraah itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, disambung. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya, disambung ya. Ya, jadi banyak sebenarnya kemakruhan-kemakruhan dalam sholat, tapi 12 ini atau ya 12 ini cukup dulu. Yang berikutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara-perkara yang membatalkan sholat adalah dengan hadas. Hadas itu apa? Keluar angin yang keluar dari dua jalan. Yang keluar perkara dari dua jalan selain mani. Jadi kalau air mani keluar itu bukan saja batal wudhunya, akan tetapi dia wajib untuk mandi. Kalau misalnya dia keluar tut, maka batal sholatnya. Atau keluar ces gitu, atau dari depan, batal sholatnya. Pokoknya sebab hadas yang terjadi pada diri kita. Ya. Yang kedua, orang batal sholatnya sebab kejatuhan najis pada diri kita, badan atau pakaian. Ya, badan atau pakaian. Lagi sholat, cepret, kena burung tahinya burung dara, banyak banget itu. Nah, ini batal sholatnya. Ya, kejatuhan najis. Karena najis itu harus dibersihkan. Kalau dibersihkan, dia pasti lebih gerakannya dari 3 kali. Ya. Maka batal sholatnya sebab kejatuhan najis. Kalau najisnya kering, Bapak Ibu nih, ingat, kalau najisnya najis yang kering, atau dia memang basah tapi nggak terlalu basah, kejatuhan najis segera langsung dibuang itu dan tidak ada bekasnya, maka tidak batal. Ya, dibedain nih. Kalau dia kejatuhan najis yang jelas-jelas celeprot atau kena tai tokek cerepret yang agak encer gitu ya, tai cicak yang encer, batal sholatnya. Tapi kalau dia bentuk najisnya ini nggak kering tapi memang agak keras, kalau itu segera kita hilangkan, kita buang, itu nggak menjadi batal gitu ya. Kalau segera cepat-cepat gitu ya. Yang ketiga itu tadi ya. Yang kedua tadi dengan kejatuhan najis. Yang ketiga dengan tersingkapnya aurat. Kalau nggak cepat-cepat ditutupin. Kalau nggak cepat-cepat ditutupin. Misalnya ada anak kita lagi sholat dibuka. Kalau kita biarin, ya batal sholatnya. Tapi kalau kebuka langsung kita tutup lagi, cepat-cepat. Misalnya, tutup langsung. Ini tidak membatalkan sholat. Illam tastur halan. Kalau cepat-cepat ditutupin, maka dia tidak membatalkan sholat. Yang berikutnya, ngomong sedikit, meskipun sedikit tapi disengaja. Ngomong selain bacaan sholat tapi disengaja. Ya, mau ngomong apa aja, mau dia bahasa Arab juga nggak boleh. Misalnya kaget gitu, dubrak, ya Allah. Atau sengaja dia bilang, nggak boleh. Begitu lagi sholat ngomong nggak boleh. Sedikit atau banyak ngomong dalam sholat membatalkan sholat, batal sholatnya. Yang keempat, yang kelima, batal sholat seseorang dengan perkara yang membatalkan orang puasa. Yaitu apa? Makan dan minum. Ya, makan dan minum dengan sengaja.
dengan sengaja, ya. Dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Orang puasa kalau makan dan minum nggak sengaja, kan nggak batal. Tapi kalau sengaja, dia pasti batal. Nah, begitu juga sholat. Kalau dia makan dengan sengaja, maka batal. Kalau nggak sengaja, lupa Pak, atau lalai gitu ya. Atau lalai. Tapi banyak, ini batal juga. Lalu makan misal 1 pulukan, enak nih daging. Ya ini mah, meskipun nggak sengaja atau lalai, ini hukumnya membatalkan sholat. Yang berikutnya, yang ke-6, dengan gerakan 3 lebih dari 3. Bergerak lebih daripada 3 gerakan, itu membatalkan sholat. Kalau tangan, itu dari mulai ke depan, terus ke sini, hitungannya 1. Plek, 1, 2, gitu ya. Makanya kalau garuk-garuk, nggak boleh lebih dari 3. Misalnya dari soal begini, ada di pipinya gatel, 1, 2, balik lagi. Ini 1 nih, ini 1, ke sini 1. Makanya di sini 1, 2. Ini 1, nah 3, gitu ya. Lebih dari 3 batal. Makanya ini paling kalau kita lihat sholatnya orang Indonesia dengan bermazhab Syafi'i, ini paling rapi dibandingkan orang-orang yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bapak Ibu pasti udah pernah ngeliat kan, kalau orang Arab lagi sholat kan, dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru beresin peci, beresin ini kerudung, terus baru ininya. Kenapa nggak sebelum takbir gitu? Kalau di kita enggak, di kita itu benar-benar dijaga gerakannya, tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang ke-6. Yang ke-7, nggak boleh mukul dengan pukulan yang terlalu. Misalnya kita dalam sholat itu kan boleh untuk memerangi orang yang melewati kita, ya kan? Pengen melewati yang sutroh yang sudah kita buat. Nah ini kalau kita ngelawannya sampai begini-begini, waduh, pukulannya juga udah kayak Mike Tyson begini-gini, ya itu udah membatalkan sholat. Yang ketiga, lompat atau mengisi. Biasanya kalau di Arab nih ya, ini saya nggak bisa praktekin, ini gimana ya? Karena kalau di Arab itu pasti deh yang laki-laki deh, kalau yang saya tahu dan saya banyak perhatikan, itu kalau pas lagi safnya kosong, main maju aja itu ada aturannya. Jadi kaki ini begitu melangkah begini, ini 1, melangkah begini 2, ya, 1, 2, ya, nanti 3, berhenti dulu gitu ya. Jadi ngangkat, ngelangkah, blek, itu udah 3, berhenti dulu. Nah, baru diiringi yang berikutnya. Jadi bukan plak 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 begitu, enggak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini termasuknya melompat yang keterlaluan. Misalnya ada tikus, itu sampai gitu ya, lompatnya sampai aduh gitu. Kalau cuman set gitu aja sih masih mending, masih tidak membatalkan sholat. Tapi kalau udah keterlaluan lompatannya, maka itu juga membatalkan sholat. Yang berikutnya, menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Rukun fi'li secara sengaja. Seperti apa? Ya nambahin sujud lagi, sujudnya ada 2 kali, saya pengen lebih khusyuk, lebih lebih khusyuk, lebih baik sama Allah. Saya pengen nambahin sholat subuhnya jadi 3 rakaat misalnya gitu. Enggak boleh nih, ya. Yang berikutnya, wabil qahqahati, tertawa terbahak-bahak. Ini kalau udah sholat udah terbahak itu nggak boleh. Nah kalau ada perkara-perkara yang lucu gitu, itu masih boleh tuh. Nahan-nahan ketawa tuh masih boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau udah sampai ketawa ngekek begitu, ya udah batal. Kemudian yang berikutnya, berubah niat. Dia lupa sholat duhur, niatnya sholat asar. Atau sholat wajib jadi sholat sunnah, gitu ya.
Itu berubah niat kalau dalam sholat wajib nggak boleh. Dia batal sholatnya, kecuali dalam sholat sunnah nggak masalah. Sholat sunnah ba'diyah mau terserah, itu nggak masalah. Ya, kalau berubah niat dalam sholat fardu batal hukumnya. Ya, berubah niat. Dia niatnya tadi dalam hatinya sudah niat sholat duhur. Ganti ya Allah sholat asar gitu ya. Atau dia niatnya nggak jamak. Ya Allah, saya jadi jamak aja deh, niatnya ganti. Nah, ini nggak batal sholatnya. Yang berikutnya adalah wabitarki ruknin min arkanis shalah au syartin min syurutiha. Meninggalkan rukun-rukunnya salat. Itu masih ingat ya, ada 14. Enggak berdiri, enggak ruku, enggak, ini batal. Dari iktidal ruku lagi, iktidal lagi, ruku lagi dengan sengaja. Meninggalkan atau menambahkan rukun-rukun salat atau meninggalkan syarat daripada syarat-syarat salat itu juga membatalkan salat. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Saya cukupkan sekian.